Hai, Wilujeng Enjing, saudara-saudara GPD Kopo Permai semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Ayo, semangat! Asik. Nah, saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara semua sehat-sehat terus, amin ya. Terus Tuhan jaga dalam situasi seperti ini. Dan apapun yang dikerjakan, dimanapun saudara berada, saudara semua pasti sehat ya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ketemu lagi dengan saya, host yang sangat tercinta, yang sangat dirindukan pada nanya-nanya ya, kemarin kenapa Christian udah nggak mungkin acara lagi, kenapa Christian kemana ya. Saya biasa lah panggilannya di sini gitu banyak ya, saya panggilannya di kasur. Nah, saudara-saudara, sebelum saya tambah leceh, saudara-saudara mulai video persembahan pujian dan firman Tuhan ini, kita mau dengar pujian nih dari Rayon Singawangi, saudara-saudara. Waduh, masih luar biasa banget ya. Nah, terus saya juga mau mengingatkan, ayo terus saudara-saudara yang memberikan puji-pujian, memberikan kesaksiannya atau ingin berkontribusi dalam video ini, boleh banget. Seperti nanti akan ditonton seperti Rayon Singawangi akan mempersembahkan pujian, boleh saudara-saudara yang lain mau kasih pujian, sangat ditunggu dan sangat diantisipasi ya saudara-saudara ya. Jadi sebelum kita memulai, mari kita nikmati dulu pujian dari orang yang sangat.
Tuhan, terima kasih untuk Rayon Singkawangi yang sudah mempersembahkan persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara Rayon Singkawangi semua, semua anggota dan semua yang telah mempersembahkan pujian. Semoga sehat-sehat terus dan Tuhan terus memberkati. Baik saudara-saudara baik saudara semua, kembali lagi kita akan lanjutkan dengan ada kesaksian dari Om Edi Santoso ya, Bapak Edi Santoso. Mari kita nikmati kesaksian ini, kita dengarkan baik, mungkin itu bisa menjadi pelajaran, juga menjadi pedoman bagi hidup kita, juga mungkin bisa menjadi contoh yang baik ya dari Bapak Edi Santoso. Mari kita dengarkan kesaksian Bapak Edi ini. Silakan menikmati saudara-saudara semua. Haleluya. Semuanya berjalan dengan lancar. 2016 kita Paskah. Saya ingat waktu itu bulan Maret, tanggal 28 Maret kalau nggak salah saudara, kita Paskah. Setelah selesai kita pulang, dan sekitar tanggal 5 April saya dapat berkat lagi saudara. Kali saya ke Singapura baru kali itu saudara. Itu armada yang saya punyai hilang saudara, dibajak. Saat itu saya down Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sudah melayani Engkau dengan begini. Dan pada Paskah 2016 kita mengadakan retreat di Cipanas waktu itu saudara. Dan semuanya berjalan dengan lancar. 2016 kita Paskah. Saya ingat waktu itu bulan Maret, tanggal 28 Maret kalau nggak salah saudara, kita Paskah. Setelah selesai kita pulang, dan sekitar tanggal 5 April saya dapat berkat lagi saudara. Tapi ini berkat yang lain saudara. Saya dapat kabar bahwa armada saya di angkutan ini, kerja di sini, punya armada cuma 4 saudara. Sedangkan bos saya ada sekitar 100 unit. Jadi saya sama bos diberi leluasa untuk memiliki armada di dalam perusahaan ini saudara. Dan saya mempunyai 4. Dan tanggal 5 April itu armada yang saya punyai hilang saudara, dibajak. Dan muatannya kain. Secara manusia saat itu saya down Tuhan. Saat itu saudara ya, setelah dapat kabar itu. Puji Tuhan, memang secara manusia memang mungkin wajar lah kalau saya merasa begitu saudara ya. Sedangkan bos saya yang punya armada sekitar 100, ada kecelakaan sedikit sudah marah-marah saudara. Apalagi ini saya cuma 4 biji, hilang 1. Sedangkan saya, cash flow saya sudah tidak, maksudnya mengalami kemerosotan masalah cash flow, dan itu kena musibah lagi. Waduh, saat mendengar itu saya juga sedikit down saudara. Kenapa Tuhan? Saya sudah melayani Engkau dengan begini. Tapi semuanya saya bawa dalam doa. Dan besoknya 1-2 hari sungguh luar biasa saudara. Roh Kudus sanggup menenangkan hati saya. Seolah-olah ya memang kehilangan, semua orang pasti merasakan saudara. Tapi saat itu saya merasa saya datang ke Bandung tidak punya apa-apa. Saya merantau tidak punya apa-apa. Jadi kalau sekarang Tuhan mengizinkan truk saya hilang 1, dan saya percaya itu atas seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan ujian yang ada pada anaknya melebihi batas kemampuannya. Jadi saya percaya pasti saya mampu mengatasi hal demikian. Dan berjalannya dengan waktu, barang yang hilang itu diasuransikan dengan
PT yang kerjasama dengan kita, yaitu suatu perusahaan, dia mengasuransikan barang ini, saudara. Dan sesudah beres, asuransi juga sudah membayar dengan perusahaan yang kita kerjasama. Selang 1-2 bulan, pihak asuransi menuntut saya, saudara, untuk mengganti kerugian dari barang yang hilang tersebut. Padahal kita orang-orang awam, mestinya kalau barang sudah asuransi, sudah safety, dan tidak ada tuntutan apapun, saudara. Tapi kenyataannya beda. Karena mereka juga mempunyai dasar untuk menuntut saya, saudara. Dan baru kali itu saya mengerti bahwa pihak asuransi mempunyai namanya hak subrogasi. Hak subrogasi itu adalah hak di mana asuransi berhak menuntut pihak ketiga yang merugikan. Dan mereka menuntut saya, dan sampai ke pengadilan, saudara. Karena waktu nego kita tidak ada titik temu, dan saya beranggapan bahwa itu barang di asuransi dan kita nggak mau mengganti. Dan sampailah di pengadilan. Dan kali ini baru pertama kali ini pengalaman saya di pengadilan, saudara. Mungkin kalau masalah di kepolisian, itu saya sudah biasa mengurusin kalau kecelakaan apa-apa. Tapi yang masalah ini di pengadilan, saya baru pertama kali, saudara. Dan kebetulan teman saya ada pengacara teman, dia mengenalkan saya dan meminjamkan pengacaranya buat saya. Jadi kita bertemu di pengadilan, dan berjalannya dengan waktu dan negosiasi juga kita lakukan. Saya pernah datang ke kantor asuransi di Jakarta. Saya tidak perlu menyebutkan asuransi apa, saudara ya. Dan tetap negosiasi tidak ketemu, saudara. Mereka tetap menuntut mengganti sekitar 60%, sekitar hampir 400 juta, saudara.
Wow, sungguh luar biasa. Masih muda, masih remaja, tapi sudah bisa memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Kita bertepuk tangan untuk Neva, Lea, dan Dedia Hernandez ya. Oke. Baik, saudara semua, masih ada pujian yang akan diputarkan di sini, yaitu kita akan mendengar pujian lagu dari album Kenangan ya. Nah, apa itu? Nah, silakan menonton setelah ini ya, saudara-saudara yang kepo-kepo semua. Sebelum saya panjang-panjang ngomong nanti, karena kita mau mengejar waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, selamat menikmati. Selamat petang Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua, kami mengucap syukur jika petang hari ini kami masih memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, tuntunlah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga dengan pemahaman akan firman Tuhan itu, kami makin mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca Amsal 4 ayat 23. Karena hari ini renungan diberi tema tentang mengendalikan hati. Amsal 4 ayat 23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ilmu pengetahuan beranggapan bahwa manusia memiliki pusatnya adalah di bagian otak. Jadi otak adalah pusat kehidupan manusia. Tetapi dari Amsal yang baru saja kita baca, Raja Salomo mengatakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Dari hatilah terpancar karakter kita. Ya. Ada orang-orang yang memiliki hati yang mudah sedih, mudah marah, ya, atau mudah tersinggung, ya. Dan itu kadang-kadang menguasai diri kita, atau kita tidak bisa mengendalikan hati kita dengan perasaan-perasaan tersebut. Dan hati kita kadang-kadang menguasai, atau perasaan kita menguasai diri kita, dan kita tidak lagi merespon apa yang otak inginkan, ya. Kadang-kadang seseorang dikuasai oleh perasaan marah atau benci atau sedih, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah baca atau tahu tentang Hitler. Dia seorang bangsa Jerman yang sangat membenci bangsa Yahudi. Dan kebencian itu sangat menguasai dirinya. Tidak bisa dikendalikannya. Sehingga terjadilah sejarah kelam yang terjadi pada bangsa Yahudi, yaitu sekian orang, ya, mungkin sekian juta atau sekian ratus ribu orang bangsa Yahudi dibunuh dan dibantai oleh Hitler karena kebenciannya, ya. Dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Dia tidak bisa mengendalikan kebenciannya yang menguasai seluruh hidupnya, sehingga dia melakukan hal yang sangat mengerikan. Bagaimanakah kita dapat mengendalikan hati kita? Semua anak-anak Tuhan tentu tahu jawabannya, yaitu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Hanya firman dan Roh Kudus yang dapat menolong kita mengendalikan hati kita. Sehingga ketika hati kita dikuasai oleh perasaan-perasaan tertentu
kita bisa meminta supaya firman dan Roh Kudus menolong kita mengendalikan perasaan-perasaan itu sehingga tidak menjadi merusak. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita akan baca. Di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Mazmur ini memiliki judul perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di sana jelas sekali diperlihatkan bahwa jalan orang benar itu memiliki dasar, yaitu suka merenungkan firman Tuhan. Suka akan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan tentu saja melakukannya. Dan jalannya menjadi jalan orang yang benar. Ya. Ketika firman dan Roh Kudus menguasai kita, maka kita menjadi seseorang yang bukan dikuasai oleh emosi kita. Kita mengendalikan hati kita oleh firman dan Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang baik karena kita dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Ada satu kisah lagi yang ingin saya ceritakan. Ada seorang ayah yang pulang ke rumahnya membawa mobil baru. Kita semua suka pasti ya kalau punya mobil baru. Ayah ini juga dia senang sekali. Dia datang ke rumah membawa mobil barunya, lalu dia perlihatkan kepada anak istrinya. Semua berbahagia. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Tidak lama anaknya yang kecil bermain di luar, di dekat mobil baru itu. Dan di tangannya dia membawa palu. Karena dia masih kecil, dia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Jadi dia mulai memukul mobil baru itu. Dia membuat kerusakan-kerusakan di sekeliling mobil itu. Tidak lama ayahnya keluar dari rumah. Dan ayahnya begitu kaget ketika melihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Seketika itu ayahnya emosi. Dia marah sekali karena mobil baru itu jadi rusak. Lalu dia mendekati anaknya. Dengan marah dia mengambil palu dari tangan anaknya. Lalu dia mulai menghukum anaknya dengan emosi. Dia pukulkan palu itu ke jari-jari tangan anaknya. Dia pukul lagi, dia pukul lagi. Meskipun anaknya berteriak dan menangis. Lalu ketika darah mulai begitu banyak bercucuran dari jari-jari tangan anaknya, ayahnya baru berhenti. Dan dia melarikan anaknya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa kemudian berkata, "Saya tidak dapat menyelamatkan sebagian jari-jari anakmu karena sudah hancur. Jadi jari-jari anakmu harus diamputasi." Ayahnya begitu sedih ya. Dan dia begitu sedih, bertambah sedih saat ketika operasi itu selesai. Lalu anaknya sudah sadar. Anaknya bertanya kepada ayahnya, "Papa, kapan jari-jari di tanganku akan tumbuh lagi?" Ayahnya dikuasai oleh rasa sedih sekali. Lalu dia keluar dari rumah sakit. Dan kesedihan yang menguasai dirinya itu membawanya bunuh diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita manusia pasti memiliki emosi atau perasaan. Emosi yang datang dengan kadar yang sewajarnya tentunya adalah hal yang manusiawi. Menjadi tidak wajar ketika emosi atau perasaan itu menguasai kita. Tidak bisa kita kendalikan dan menjerumuskan kita melakukan hal-hal yang buruk. Salah satu atau satu-satunya contoh tentang teladan yang baik dalam hal mengendalikan diri atau mengendalikan hati adalah Tuhan Yesus. Contoh yang paling sempurna. Ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, Tuhan Yesus juga belajar untuk mengendalikan hatinya, menghadapi manusia, menghadapi segala sesuatu yang terjadi.
Dan puncaknya, Tuhan Yesus juga pernah berjuang untuk mengendalikan hatinya ketika dia harus menghadapi salib. Meskipun pada akhirnya Tuhan Yesus berserah kepada Bapa dan membuat kita menerima karya penebusan. Itu semua Tuhan Yesus lakukan di bawah pimpinan Roh Allah dan firman yang telah dinubuatkan. Jadi firman dan Roh Kudus sungguh-sungguh yang bisa menolong kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan hidup kita. Seperti di dalam Amsal 25 ayat 28 katakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya itu dengan mudah dimasuki oleh musuh. Demikian hati kita. Kalau hati kita tidak kita kendalikan oleh firman dan Roh Kudus, maka musuh-musuh atau hal-hal yang buruk akan masuk ke dalam hati kita, menutupi akal budi kita, menutupi hati nurani kita, dan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Pengendalian hati atau mengendalikan hati memang tidak pernah mudah, bahkan sukar sekali. Hanya Roh Kudus dan firman yang membuat kita sanggup mengendalikan hati kita. Dan itu bukan kemampuan yang tiba-tiba turun dari langit, melainkan sebuah proses panjang seumur hidup manusia. Kita terus belajar kepada Tuhan Yesus. Kita terus belajar proses demi proses, tahap demi tahap, mengingat firman dan meminta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa menjaga dan mengendalikan hati kita, sehingga dari dalamnya terpancar terang Kristus yang membuat sekeliling kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jika Tuhan memberi kami hikmat untuk menerima firman-Mu. Tolonglah kami untuk makin bertambah mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memberi kami hikmat di dalam kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh mencari firman dan meminta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami selalu belajar Tuhan untuk bisa mengendalikan hati kami dan hidup kami boleh memancarkan kehidupan yang baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara semua, berakhir sudah video kita ujian dan persembahan firman Tuhan di hari Senin. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang telah menonton video ini, yang sedang terus tune in ya, setia oleh video persembahan dan pujian ini. Saya yakin percaya kalau emang saudara terus menonton video ini, pasti saudara semua yang haus akan firman Tuhan, yang haus akan puji-pujian ya, yang juga ingin terhibur ya, pasti terhibur dengan mendapatkan berkat. Saya aminkan bahwa saudara semua terus diberkati, apalagi dalam situasi seperti ini, terus diberi kesehatan, terus diberi kekuatan, dan terus dilindungi baik saudara semua maupun bersama keluarga-keluarganya ya. Nah terus saudara diingatkan, ayo jangan malu-malu, ayo jangan ragu-ragu, kirim videonya, kirim kesaksiannya, kirim nyanyi-nyanyiannya, kirim mungkin kalau ada yang mau stand up juga boleh ya. Nanti kita tunggu ya, tapi stand up rohani pastinya. Baik saudara-saudara semua, terima kasih, terus tune in. Jangan lupa ya saudara ya, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga like ya, jangan sombong-sombong amat lah, karena subscribe itu gratis, like juga gratis, komen itu gratis, dan share juga itu bisa memberkati banyak orang ya. Jadi nggak susah banget kok. Oke, jangan sombong amat. Baik saudara-saudara semua, cukup sekian. Saya Kristian dari tim pujian dan persembahan firman Tuhan mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video besok hari. Haleluya.